Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, sahabat Ar-Ridha yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, yakni bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang kita bisa petik dari kita menjalankan ibadah puasa. Paling tidak ada 3 kategori hikmah kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah hikmah ruhiyah secara batin, dan yang kedua adalah hikmah jasmaniyah secara fisik, dan yang ketiga adalah hikmah ijtimaiyah secara sosial. Pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan waktu, maka saya akan coba fokus membahas tentang hikmah ruhiyah. Apa itu hikmah ruhiyah dari kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama di antaranya adalah Ramadan melatih kita agar kita senantiasa bersikap sabar. Setiap orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan pada siang hari, tentu dia akan merasa sangat lapar dan tentu dia akan merasa haus. Bisa kita bayangkan, di tengah terik matahari, di siang bolong, sebenarnya mungkin makanan ada, minuman ada, kolak sudah di depan mata, es cendol dawet sudah tersedia. Tetapi kalau beduk maghrib belum ditabuh, azan maghrib belum dikumandangkan, kita tetap harus sabar sampai waktu berbuka puasa tiba. Kapan itu? Itu pada waktu maghrib. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Sebenarnya kehidupan ini kuncinya adalah sabar. Kalau kita sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kalau kita sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita bersabar dalam menjalankan ibadah puasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan 2 kebahagiaan sekaligus. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata baginda Nabi, bagi orang yang berpuasa itu terdapat 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah indal iftar. Ulama menjelaskan iftar ini ada 2 makna. Ada yang mengatakan iftar ini artinya adalah berbuka puasa. Seseorang yang berpuasa ketika azan maghrib dikumandangkan, pasti dia akan merasa senang sekali. Bayangkan, di tengah leher kita tercekik oleh haus, kemudian kita minum seteguk air, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan es campur ataupun kolak, luar biasa nikmat yang kita rasakan kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, iftar ini artinya kata ulama adalah Idul Fitri. Siapa orang yang ketika Idul Fitri tidak bergembira, pasti dia akan bergembira dan senang ketika perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kenapa? Bisa jadi
karena dia bisa bertemu dengan keluarganya. Bisa jadi karena dia mendapatkan pakaian yang baru. Dan yang paling pasti, pada Idul Fitri, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suci seperti bayi yang baru lahir. Kawaladin waladathu ummuhu, kata para ulama. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu kegembiraan yang kedua adalah farhatun inna liqa'i rabbi, yaitu kegembiraan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Allah, dan Allah sudah menyiapkan babur rayyan, pintu rayyan, surga rayyan yang disiapkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Yang kedua, hikmah dari kita menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah Ramadan melatih kita agar kita senantiasa bersikap jujur. Puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, yang pelaksanaannya hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Kita bisa saja mengatakan kepada orang bahwa kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Jalan kita dilemes-lemesin, bibir kita dikering-keringi agar kita termasuk terlihat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, padahal barusan kita keluar dari warteg makan 3 piring, di situ habis. Kita bisa saja bilang ke orang tua kita, "Ma, Pa, saya sedang berpuasa." Kita ikut berbuka juga iya, sahur kita ikut sahur, tapi apa ketika siang hari kita ke toilet minum segayung, kita bilang sedang berpuasa. Orang mungkin tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terdetik dalam hati kita. Makanya disinilah puasa menuntut kita dan mengajarkan kita agar senantiasa bersikap jujur. Jadi seorang pelajar harus jujur, karena bisa jadi pengawas ketika ujian tidak melihat apa yang kita lakukan ketika kita mencontek, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Seorang pedagang harus jujur, jangan sampai mengurangi timbangan. Seorang dokter juga harus jujur, dan semua kita harus jujur dalam kita menjalani hidupan di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah menegaskan, mengingatkan kepada kita, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kamu bersikap jujur, karena dengan kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah cita-cita dari kita semuanya. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Itulah sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dan kita semuanya mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.